Sebagai seorang dokter gitu Pak Wayan, Ya, seberapa sering Pak Wayan melihat sebuah kejadian yang sebenarnya sama dokter udah divonis, ini kayak usianya udah tinggal 2 bulan, 3 bulan gitu. Tapi sering terjadi keajaiban-keajaiban gitu. Ada nggak case-case seperti itu dan faktor yang menyebabkan case itu terjadi itu menurut Pak Wayan apa gitu? ada Mas Hendra, tetapi karena saya tidak menelitinya, Heeh. saya tidak tahu angka-angkanya. Oke, oke. Jadi ada yang berhasil, ada juga yang tidak gitu. Ada yang memang pada akhirnya menjalani kehidupan masa-masa akhir kehidupannya dengan lebih tenang, itu aja sih yang penting. Kan dalam terapi-terapi menghadapi kondisi seperti itu kan yang terpenting itu adalah quality time. Apakah sisa hidupnya lebih berkualitas? Dan bahkan tanpa mengetahui kita sakit apapun, kita kan juga nggak akan tahu sampai kapan kita akan ada. Apapun bisa terjadi kan. Tapi tetap bisa nggak kita selama waktu yang tersisa yang tidak kita ketahui berapa sisanya itu, kita tetap memiliki quality time dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan semesta itu sendiri gitu. Itu ya sih yang terpenting sebenarnya Mas Hendra. Kan ada ya Pak Wayan ya, beberapa temanku itu yang ketika divonis sama dokter misalnya kayak liver. Ya. Tapi kemudian dia dengan kemauan yang sangat kuat, tekad yang sangat kuat, nggak ada apa-apa gitu. Jadi dia selalu melawan begitu. Ya. Tanpa kemudian konsultasi dengan dokter lagi, dia memutuskan Ya. tidak percaya penuh dengan apa yang disampaikan dokter dan sampai sekarang sehat, tidak ada masalah apa-apa. Nah, itu beberapa temanku ada yang seperti itu. Ya. Nah, dalam konteks HIV ini, bisa nggak kita menggunakan daya ajaib metafisik yang ada di dalam diri Bisa. untuk kemudian seperti case yang aku cerita tadi, gimana? Bisa saja Mas Hendra, karena setiap virus itu kan juga bisa mengalami inaktif gitu. Jadi bagaimana caranya supaya tubuh kita mengenalinya dan membuatnya tetap inaktif, supaya tidak menyebabkan replikasi lagi, bertambah banyak lagi dia di dalam gitu. Tentu kita berikan tugas kepada kecerdasan sel-sel tubuh kita, sel-sel imun kita untuk melakukan apa yang terbaik gitu. Tapi ketika keyakinan kita tidak 100%, ya itu juga bisa berbahaya Mas Hendra. Ya, makanya sangat dibutuhkan keyakinan dan tidak peduli dengan hal seperti itu. Kalau keyakinan kita masih agak ragu gitu, ya lebih baik sertakan saja dengan minum obat gitu. Karena obat itu sendiri adalah produk dari kecerdasan. Kecerdasan dokter yang sudah meneliti, kecerdasan peneliti, itu juga hasil produk kecerdasan. Tapi dia bekerjanya di luar. Ya. Kemudian kita berharap kecerdasan sel-sel imun kita di dalam juga melakukan hal yang sama. Ya. Saya pernah ketemu pasien yang sama ketika saya praktek, Mas Hendra. Dia dirujuk, bukan dirujuk ya. Dia cuma mencari penguat juga karena dia mengalami terdiagnosis seperti itu. Jadi mengidap HIV. Belum sampai terjadi AIDS, belum. Baru terinfeksi saja. Dan dia stres karena harus mikirin minum obat itu. Terus saya katakan kepada dia, sel-sel tubuhmu itu jumlahnya hampir 50 triliun. Sel-sel virusnya itu tentu tidak lebih banyak daripada itu. Jadi kuatkan dirimu dengan memberi keyakinan, memberi support secara moral kepada sel-sel tubuhmu, termasuk pada sel-sel imunmu, sehingga dia tidak melemah. Ya, kadang-kadang kan tanpa kena virus HIV pun kadang-kadang sel-sel imun kita bisa melemah karena pikiran kita. Nah, jadi tinggal mengubah aja sedikit. Ya kadang kan yang kita pikirkan, aduh saya harus minum obat seumur hidup. Padahal sering saya ceritakan sama teman-teman, makanan itu sendiri adalah obat. Tapi jangan sampai obat menjadi makanan sebagai obat. Sekarang ubah persepsinya. Oh, saya hanya memakan ini untuk tubuh saya gitu. Sebagai makanan lah, walaupun itu obat gitu. Dengan itu setidaknya kita tidak terbebani gara-gara harus makan obat seumur hidup. Contoh misalnya, kalau kita makan kacang, mungkin satu kali sehari mungkin bisa 3 bungkus kita makan kacang. Tapi minum obat 3 tablet mungkin menyiksa bagi kita seumur hidup. Karena kalau kita melihat obat sebagai makanan, kita akan stres kayak gitu. Nah sekarang kalau kenyataannya memang harus minum obat seumur hidup, jangan lihat dia sebagai obat, lihat dia sebagai makanan. Jangan sampai sudah ada virusnya,
Jangan sampai sudah ada virusnya dan dia menguatkan dirinya sendiri, menguatkan batinnya, menguatkan mentalnya terhadap kondisi itu. Bahkan dokter hampir beberapa bulan kemudian itu dokter memberi dia sebuah hasil yang mengagetkan bahwa dia sudah benar-benar kayak normal, persis seperti yang disampaikan tadi. Dia hanya orang yang hidup dengan HIV, tapi tidak mengalami AIDS gitu. Kalau yang itu mungkin yang teman-teman yang berhasil itu mungkin sudah di level pasrah, tetapi tetap memberi tugas kepada dirinya bahwa saya nggak apa-apa gitu. Itu juga bisa kalau dia memang itu kan, daripada tidak berobat sama sekali kan. Yang terpenting menakar diri aja. Kalau kayaknya ada keraguan gitu, ya kan biasanya ada orang yang memang denial, dia hanya menyangkal aja. Dia hanya menyangkal, sebenarnya dia ada ketakutan. Dia menyangkal ketakutannya, bukan di level pasrah. Tapi kalau tidak bisa membangkitkan kecerdasan di dalam karena ragu atau gimana gitu, lebih baik minum obat dari luar. Daripada sama sekali tidak mau menyentuh obat dan juga tidak memberi perintah pada diri sendiri, masih lebih baik. Kecerdasan di luar yang menghasilkan obat tidak masuk, maka lakukan dengan membangkitkan kecerdasan di dalam untuk mengobati dirinya. Atau kalau memang benar-benar ingin mencoba yang di dalam, apapun hasilnya, ya itu juga tidak masalah. Ya kan setiap pilihan ada konsekuensinya gitu. Sekarang dari Pak Budi nih, Assalamualaikum. Saya mau titip pertanyaan dan nasihat Pak Wayan Mustika. Ya. Ini fan-nya Pak Wayan semua. Saya setiap mau makan selalu berdoa seperti yang agama ajarkan. Tapi setelah saya menyimak videonya Pak Wayan di Ngaji Roso, saya tiap makan saya berdoa secara Islam dan saya tambahkan cuplikan kata yang Pak Wayan ucapkan tiap beliau mau makan. Walaupun tidak sama persis dengan doa beliau dalam berdoa makan, intinya mohon sampaikan pada Pak Wayan kata doa yang saya tiru dari beliau, mohon diizinkan untuk saya terapkan setiap saya mau makan. Ya mungkin kalau bahasa ulama Islam, mohon pengijazahan untuk diri saya biar kedepannya menjadi keberkahan untuk kehidupan saya sehari-hari gitu ya. Wah doanya panjang banget gitu, tapi minimal Pak Wayan bisa spill deh kebiasaannya saat makan gitu. Ya kalau saya makan paling saya diam sejenak Mas Hendra. Tidak menunjukkan diri saya sedang berdoa gitu. Diam sejenak. Di dalam batin saya mengatakan, Tuhan terima kasih untuk berkah-Mu hari ini. Izin hamba memasukkan berkah-Mu ke dalam diri hamba ini lagi. Semoga ini memberi manfaat. Semoga ini energi yang masuk ini bisa kugunakan untuk kebaikan juga. Itu yang saya sering pakai Mas Hendra. Dan nggak apa-apa kan dimodif sama teman-teman? Modif boleh. Ya? Artinya kita harus yakin bahwa setiap makanan yang kita makan itu berasnya ditanam, padinya dengan penuh cinta, dengan penuh energi, semangat kerja, pengabdian gitu. Pengabdian pada kehidupan. Yang masak juga memberi pengabdian dengan rasa cinta. Kalau dia tidak mencintai pekerjaan yang memasak, hasil masakannya nggak akan enak. Yang menyajikan juga membawa dengan penuh cinta, nggak sembarangan pasti dia membawanya. Dan ketika kita mengunyah pun kita harus penuh cinta. Dan yang terpenting adalah ketika makanan yang kita makan sudah jadi energi, jangan sampai dia tidak keluar menjadi energi pengabdian penuh cinta pada kehidupan. Jadi ketika saya menyampaikan ini Mas Hendra, saya merasa yang saya lakukan adalah mempersembahkan. Saya nggak bisa mempersembahkan makanan. Dulu ketika jadi dokter saya mempersembahkan obat untuk menyembuhkan tubuh yang sakit, jiwa yang sakit. Sekarang saya menyembuhkan dengan kata-kata. Dan kata-kata bukan ciptaan saya. Pengetahuan, kata-kata itu ciptaan semesta. Saya hanya membagikannya, membagikannya kembali, mempersembahkannya kembali kepada dari mana dia berasal. Gitu. Makanya saya sering juga malam-malamnya minta maaf Mas Hendra. Terima kasih atas segala berkah-Mu hari ini. Terima kasih sudah menjagaku. Terima kasih sudah menuntun hamba ketika membagikan ilmu yang Kau miliki. Karena saya merasa tugas saya sekarang sama Mas Hendra ini kan hanya tukang antar ilmu gitu. Bukan punya saya, bukan punyanya Mas Hendra juga, bukan punya siapa-siapa. Ini punyanya beliau semua. Saya hanya mengantarkan kepada
jiwa-jiwa yang diizinkannya untuk mendengarkannya. Bahwa jika ada yang salah cara saya mengantarkan, maka saya minta maaf. Tapi jika benar cara saya menyampaikannya, semoga ilmu itu yang masuk ke dalam pikiran dan jiwa dan perasaan orang-orang yang mendengarnya, itu menjadi jalan bagi Tuhan untuk memberi kesembuhan, memberi kesehatan, memberi ketenangan dan pertumbuhan kesadaran spiritual dan kesemestaan kepada jiwa-jiwa yang juga ada dia di dalamnya gitu.